Assalamualaikum Bapak Jumhana, sehat? Waalaikumsalam Bapak Mukrodi. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Hari ini yuk eh, saya ingin ngobrol ya, karena dalam beberapa minggu ini saya ada merasa sedih gitu kan. Ada satu anak saya gitu. Pas masuk sekolah, padahal pagi-pagi lihat jalan-jalan, pas masuk terlambat itu. Jadi saya ingin bertanya ke Bapak, barangkali Bapak punya pengalaman gitu. Gimana itu, Pak? Iya Bapak, di sini saya ada juga pengalaman mengenai anak yang datang terlambat Pak ya. Yang terlambat. Tadi mungkin anak itu datang terlambat ada beberapa hal Pak, ada beberapa faktor kenapa anak itu datang terlambat. Ada kemungkinan anak itu datang terlambat karena tadi dia diantar sama orang tuanya terlambat, dan mungkin dia keduanya, dia kenapa dia datang terlambat, mungkin dia itu disengaja datang terlambat. Mungkin ada beberapa faktor Pak untuk datang terlambat ke sekolah. Jadi anak itu ya harus kita panggil dulu ya, kita diajak bicara kenapa kamu datang terlambat. Nah itu mungkin yang menjadikan kita tahu apa kejadian seperti ini, kenapa dia itu sering datang terlambat. Nah itu mungkin dengan dipanggil dulu anak itu bisa mengenai kenapa dia datang terlambat gitu Pak. Itu Iya, ya. eh, pernah itu saya panggil ya, "Nak, kenapa terlambat?" Biasa jawabannya itu, enak-enak aja gitu gitu. Bahkan saya sempat datang ke rumah orang tuanya gitu kan, untuk melihat keadaan orang tuanya. Memang kebetulan orang tuanya itu kan pekerjaannya serabutan gitu. Tapi setelah saya di sore hari ke rumahnya, ternyata ya kata orang tuanya baik-baik aja gitu. Dan tapi ketika di sekolah saya udah ngajar, kok ternyata datangnya suka telat terus. Ya. Tapi seperti tidak punya masalah gitu, tidak punya masalah. Ya Nah, jadi mungkin itu mudah-mudahan harus ada perhatian khusus ya Pak ya. oke. Ya harus ada perhatian khusus dari kita mengenai perilaku anak tersebut. Jadi anak itu kalau dibiarkan saja, anak itu nanti akan terbiasa seperti itu aja. Tapi kalau kita ada perhatian khusus, kita panggil ya, kita tanya kenapa kamu seperti begini perilakunya, dan itu juga bisa kan memberikan contoh yang tidak baik kepada teman-temannya. Jadi kita dinasehati si anak tersebut supaya anak tersebut itu bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan sehari-hari masuk ke sekolah itu sering terlambat itu bisa juga berperilaku yang tidak baik dan bisa memberikan contoh yang tidak baik kepada teman-temannya. Nah, dengan itu mungkin anak tersebut akan berpikir juga Pak, oh ya benar apa yang telah disampaikan oleh Bapak mengenai saya sendiri itu, oh itu apa berperilaku yang tidak baik, dan itu bisa Berarti juga mempengaruhi apa namanya nilainya dia juga Pak, untuk apa namanya nilai kesehariannya itu mungkin itu berarti itu caranya itu memanggil dengan berdua atau perlu kira-kiranya dengan sendiri gitu. Memang sudah saya coba, saya panggil, saya nasihati gitu. Memang sulit gitu. Kira-kira menurut Bapak ya, eh, di sela-sela waktu itu kira-kira ada nggak cara yang
yang lain supaya anak itu bisa dengan sadar diri sendiri. Atau misalkan ya saya sudah mencoba gitu, kita ketika nasihatin saya kembalikan dengan yang artinya peraturan kelas gitu kan ya. Tapi ya terkadang masih seperti itu. Mudah-mudahan pendapat saran dari Bapak tadi sangat bagus gitu. Insya Allah nanti kita ini. Nah, barangkali dari Bapak karena secara kebetulan Bapak nih udah cukup pengalaman gitu. Mudah-mudahan bisa ada cara yang terbaik nanti. Ya, Menurut Bapak gimana? Apakah ada cara selain daripada yang tadi itu supaya kita bisa menemukan anak ini bisa dengan sadar, bisa dengan sadar. Kalau tadi sudah saya coba gitu, tapi ternyata masih itu. Barangkali ada yang lain mungkin menurut Bapak. ya, mungkin untuk menambahkan aja Pak. Jadi kita untuk menghadapi anak seperti begini ya Pak ya, perilaku sebegini ya, tadi ya harus dengan pendekatan yang sangat sabar juga Pak. Pendekatan dengan sabar, apa kita ajak dia berbicara, kita pantau terus ya mengenai perilaku dia, dan kita juga harus panggil juga orang tuanya ke sekolah, dan kita harus membicarakan duduk bersama bagaimana ke depannya mengenai perilaku anak tersebut. Kenapa? Karena anak ini kan kalau dibiarkan tadi Pak ya bisa juga mengakibatkan pengaruh yang tidak baik juga kepada anak-anak yang lain. Nah, jadi kalau menurut saya solusi saya ini mungkin mengenai anak yang seperti begini yang datangnya terlambat ini ya harus duduk bersama dengan orang tuanya. Nah, nanti orang tuanya anak tersebut nanti kita ketemukan dengan orang tuanya supaya orang anak itu tahu bahwa sekolah ini mempunyai aturan dan sekolah ini tidak mau anak yang berperilaku yang tidak baik itu dibiarkan. Oleh karena itu sekolah ini sungguh-sungguh ya gitu untuk memantau perilaku anak tersebut dengan memanggil orang tua. Itu mungkin solusinya, dan insya Allah mungkin kedepannya anak tersebut akan berpikir juga Pak, apabila orang tuanya dipanggil dan anak tersebut ada di depannya, mungkin anak tersebut akan akan berperilaku baik juga nanti. Karena apa? Karena selain dia itu kan orang tuanya akan akan memberikan nasihat juga kepada anak tersebut. Mungkin itu Pak. Mungkin solusinya seperti begitu. Insya Allah baik, terima kasih Pak. Saya akan mencoba lagi terus dengan cara sabar, dengan seperti yang Bapak tadi. Insya Allah nanti akan saya coba lagi karena memang modalnya dari seorang guru memang harus sabar ketika menemukan itu. Sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai calon guru penggerak yang bertanggung jawab, ya, insya Allah saya juga akan menemui orang tuanya, terus ingin berusaha ya dengan di waktu di luar jam belajar nanti akan menemuinya. Nah, mudah-mudahan dengan solusi Bapak nanti kita bisa menemukan cara yang terbaik sehingga anak itu nanti tidak datang terlambat lagi, karena ya tadi saya bilang bahwa anak ini terkadang ditanyanya ya berbagai alasan bisa. Tapi Ya. mudah-mudahan dengan dibantu nanti bisa dengan orang tua nanti akan. Dalam seperti itu barangkali nanti Bapak ya bisa menyimpulkan dengan cara-cara itu, dan saya juga akan mencoba, mudah-mudahan nanti anak tersebut menjadi anak yang baik gitu ya. Terima kasih Pak ya atas atas bantuan ngobrolnya. Mudah-mudahan
apa yang Bapak berikan masukan buat kami supaya anak saya yang tadi cara bermasalahnya yang membuat kita kadang-kadang sedih itu bisa ketemu dengan cara yang solusi Bapak itu. Itu mungkin Pak ya, saya mengucapkan terima kasih dan minta bimbingan. Sekarang saya akan mengetahui apa yang harus saya lakukan dengan cara sabar, dengan cara continue gitu kita menasihati dan dengan orang tua yang dilibatkan. Mudah-mudahan kesadaran itu akan tertanam pada diri anak. Ya, Terima kasih ya Bapak atas nasihatnya. ya, Mudah-mudahan bisa berjalan. ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam Pak Kepsek. Gimana kabar Bapak? Baik, Pak? Alhamdulillah pada hari ini baik-baik sehat walafiat. Hari ini kita akan mengobrol membutuhkan waktu yang lama. Bapak tidak ada acara apa-apa kan, Pak? Alhamdulillah kebetulan waktunya kosong sekarang jadi bisa lama mau sampai 5 jam juga bisa Pak, tenang, Ya. siap. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol mengenai di sini ada Bapak dari orang tua mengenai guru yang datangnya terlambat gitu ya, datang terlambat. Nah, saya ingin apakah benar Bapak sering datangnya terlambat ke sekolah? Jadi dari orang tua murid itu ada laporan ke saya bahwa ada guru yang sering datang terlambat ke kelas Pak, ke sekolah. Nah, dan orang tua murid itu sudah menunjuk namanya gitu. Dan saya ingin bertanya gitu ke Bapak, apakah Bapak memang benar sering datang terlambat ke sekolah? Jadi orang tua kemarin itu ke saya itu dia itu misalnya memberikan masukan, katanya ada guru yang sering datang terlambat. Nah, apakah Bapak memang sering datang terlambat ke sekolah? Oh, sebetulnya saya datang terlambat ke sekolah enggak, ya sekali-kali memang. Ya saya juga harus mengakui gitu, karena kebetulan hari kemarin itu saya itu eh, pas bannya betus, makanya datang terlambat. Secara kebetulan tuh ketua komite dan yang lain-lain melihat kalau yang karena yang lain sudah masuk, saya baru datang. Iya Pak, memang saya terlambat pada saat itu. Gitu. Oh ya, jadi ini Pak, kalau masalah terlambat ke sekolah itu kan juga tidak baik ya Pak ya bagi penilaian orang tua murid gitu. Jadi nanti kalau bila mana terlambat ke sekolah itu, Bapak harus bisa menghubungi dulu guru yang ada di sekolah supaya nanti guru yang ada di sekolah itu akan masuk dulu ke kelas yang Bapak tadi karena Bapak itu kan di jalan ada gangguan ya gitu, ada gangguan. Jadi situ. Jadi Bapak itu harus ngasih kabar dulu ke orang yang di sekolah, ke guru yang lain supaya nanti kelasnya itu ada yang mengisi dulu gitu, Pak. Iya Pak. Soalnya selama ini waktu itu
kabarnya tidak ada kabar ke sekolah. Akhirnya sekolah itu kelas itu kosong gitu. Kelas itu kosong. Akhirnya anak pada keluar. Nah, disitulah ada orang tua murid yang lihat kok ini kelasnya kosong. Nah, gitu. Jadi akhirnya saya ingin bertanya juga kan gitu. Kenapa Bapak datang terlambat ke sekolah kan gitu. Nah, dengan alasan yang tadi ya Pak ya, bahwa Bapak datang lambat ke sekolah itu karena ada kendala bannya betus kan di jalan gitu ya. Jadi itu Pak, jadi saya yang jadi kalau datang yang terlambat seperti begitu kan, apa yang sering datang terlambat ke sekolah apalagi itu apa Pak solusinya Pak bagi bagi guru yang lain jangan sampai mengulang lagi kejadian-kejadian seperti terlambat datang ke sekolah. Karena penilaian itu kepada guru itu akan tidak baik juga bagi apa namanya dirinya sendiri gitu. Mungkin Bapak bisa ada masukan atau solusi ya mengenai ada yang apa namanya guru yang sering datang terlambat ke sekolah. Ya Pak. Ya saya juga minta maaf. Memang insya Allah nanti juga saya ketika ada keterlambatan memang saya agak lupa gitu kemarin tidak komunikasi dulu gitu dengan guru yang lain bagaimana supaya enggak kelihatan kelas kosong sehingga sampai wali murid laporan ke bapak gitu. Ya, jadi itulah Pak. Jadi sebenarnya kan yang karena kita kan apa ada komunikasi ya seperti HP itu kan lebih bagus ngasih tahu kepada guru di sekolah untuk memberitahukan bahwa saya ada gangguan di jalan kan gitu. Jadi menurut Bapak dalam sekolah itu kan ada yang apa namanya waktu yang harus tepat ya Pak ya, waktu yang harus tepat, yang datangnya tepat ke sekolah itu kan jangan sampai apa namanya kelas itu kosong kan gitu. Nah oleh karena itu kan guru itu kan harus tepat waktu datang ke sekolah kan, tepat waktu datang ke sekolah, jangan sampai sekolah itu kelas itunya kosong. Jadi kejadian-kejadian seperti ini memang sudah apa namanya harus dihindari Pak, harus dihindari jangan sampai apa namanya tulang lagi mengenai kelas yang kosong. Karena apa? Karena orang tua murid itu lebih lebih peka untuk penilaiannya kepada guru-guru yang ada di sekolah yang rajin dan yang tidak rajin ke sekolah gitu. Mungkin disitulah nanti citra sekolah itu akan dinilai oleh orang tua murid gitu Pak. Ya, ya memang betul. Saya juga sadar diri, insya Allah apa dari yang disampaikan Bapak tadi, menurut saya juga itu adalah sebuah solusi dan ketika nanti saya datang terlambat, pasti saya akan komunikasi, sampaikan biar nanti tidak terjadi laporan-laporan seperti kemarin pada saat padahal ya kalau nggak sengaja tapi ternyata secara kebetulan itu memang ketahuan oleh wali murid akhirnya lapor ke bapak. Bagus memang karena memang dari laporan itu membuat kami sadar agar kita tidak terjadi kesalahan ya atau di kemudian hari sehingga tidak menjadikan masalah di sekolah kita. Ya. Tentunya kami juga sebagai manusia pasti ya kita akan mengarah dari sebuah kebaikan dan tadi Bapak menyampaikan dengan cara itu memang cara yang tepat, cara yang baik supaya kita ini tetap menjaga marwah daripada sekolah karena kita ini adalah sebagai guru yang memang tujuannya adalah mencerdaskan anak dan memang kami juga memaklumi orang tua yang laporan ke bapak gitu kan sampai bapak mungkin sedikit menyinggung gitu ya kami memang harus mengakui
mudah-mudahan apa yang Bapak tadi sampaikan, insya Allah akan supaya saya akan lebih semangat lagi. Itu untuk setiap pagi saya datang lebih pagi lagi Pak, lebih pagi lagi supaya. Ya, jadi kesimpulan dari masalah guru terlambat datang ke sekolah ya Pak ya. Jadi inilah sebuah cerminan bagi kita bahwa kita itu sebagai guru itu kan harus memberikan contoh. Contoh kepada anak didik kita ini bagaimana kita ini harus datang tepat waktu sebelum anak ke sekolah. Kenapa? Karena disitulah kita akan dinilai oleh orang tua siswa ataupun oleh murid juga bisa menilai kita bahwa guru yang rajin dan tidak rajin itu nanti akan kelihatan pada saat beliau itu akan masuk ke sekolah. Karena kita harus membiasakan bahwa kita itu sebelum anak masuk ke sekolah itu kita harus di depan gerbang pintu sekolah untuk memberikan salaman dengan anak-anak didik kita yang akan masuk ke sekolah. Nah, disitulah anak-anak itu akan bangga, akan senang bahwa kita sudah menyambut anak-anak didik kita itu, dan oleh karena itu pasti anak didik kita itu akan senang hatinya bahwa anak-anak itu bahwa dihargai dan guru-guru sudah berdiri di depan pintu gerbang sekolah untuk menyambut mereka masuk ke sekolah. Jadi itu Pak, bahwa keteladanan seorang guru itu ya disitulah bahwa kita bagaimana kita bisa menjaga nama baik kita maupun ke sekolah, karena disitulah dinilai oleh orang tua murid dan oleh siswa. Nah, mungkin untuk Ya Pak, ya Bapak, terima kasih. Percakapan hari ini ya, ya, sekian. Terima kasih saya atas banyak juga terima Pak. kasih kepada Pak Mukrodi yang sudah menyempatkan bisa mengobrol mengenai permasalahan Bapak kenapa datangnya terlambat masuk ke sekolah. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukrodi sudah mengganggu aktivitasnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.